penunjuk isyarat. Pertama kita buka dulu contoh kata penunjuk isyarat. Pertama adalah akan kita buka beberapa ayat yang bermuatan ada isyarat yang jauh dan ada kata penunjuk. Kita buka dulu contoh ayatnya yang bermuatan yang dekat. Misalnya, saya mengutip dari ayat 126. Saya baca per kalimat. Qala Ibrahimu, urutan mengartikannya dari wa'id, loncat ke lafadz Ibrahimu. Dan ketika Ibrahim berkata, Robbi, wahai Tuhanku, ij'al hada, jadikanlah ini, baladan aminan, negeri yang aman. Kalau berkata wa urzuk, dan berilah rizki, ahlahu, penduduknya, minat samaroti, dari buah-buahan, man amana, siapa yang beriman, minhum, dari mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, pada hari akhir. Qala, dia berkata, dia ini Allah, waman kafaro, dan barang siapa ingkar, fa umatihu, maka aku senangkan dia, qolilan, sedikit, summa, kemudian, atorruhu, aku paksakan dia, atau aku campakkan dia, ila adabin nari, kepada siksa neraka, wabisal masiru, dan seburuk-buruknya tempat kembali. yakni Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau pertama kali wilayah Mekah, yang Mekah belum berpenghuni, ya, sang dan tanah. Nah, wahai Tuanku, ijalada, jadikanlah ini, maksudnya tempat ini, wilayah ini, lokasi ini sebagai baladan aminan, negeri yang aman. Di sini kata-kata ini berbunyi hada, ijalada, jadikanlah ini, maksudnya negeri yang Ibrahim berdoa ketika itu, dia berdiri di situ. Jadikanlah. Hada artinya ini. Contoh lafadz kata penunjuk sesuatu yang dekat. Ijhalada, jadikanlah ini. Karena sesuatunya berupa wilayah atau tempat, Ibrahim sedang berada di situ. Makanya memakai lafadz hada artinya ini. Yang pertama, kita temu ya, lafadz hada termasuk kata penunjuk isyarat sesuatu yang dekat. Hada. Contoh yang lain. Hadihi. Misalnya di Al-Baqarah ayat 35. Saya baca perkata. Wa qulna, dan kami berkata, tanda pelakunya kami yang kiranya na. Di sini pelakunya kami adalah Allah. Kamu wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan pasanganmu, al jannata, surga, dalam surga, dan minha, darinya, rogodan, dengan leluasa, haitsu, di mana saja, syi'tuma, kalian berdua kehendaki, wala taqroba, dan janganlah kalian berdua mendekati, hadis sajarota, urutan mengartikannya sajarota dulu, baru mundur ke kanan hadihi, hadis sajarota, pohon ini, fatakuna, maka kalian berdua menjadi, tanda pelakunya kalian berdua akhirannya na pakai alif, minaz zolimina, dari orang-orang yang dolim atau berbuat. Ini contoh penggalan dalam sejarah, tepatnya dulu kejadian di langit ketika Allah bertempat tinggal di surga. Perintahnya berupa uskun, tinggallah kamu dan pasanganmu. Yang kedua, pula dan makanlah berdua. Ini perintahnya. Sekarang larangannya.
wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadis sajarota, pohon ini. Hadi artinya ini. Tadi pakai hada, sekarang pakai hadi. Karena sajarota berjenis mu'annas dengan cirinya akhiran tak marbuto, maka pakai hadihi. Sedangkan ayat tadi baladan aminan, negeri yang aman. Karena baladan tidak baldatun tapi baladun, maka mudakar memakai hada. Karena bermaksud kepada sajarota, pohon ini. Hadi termasuk juga kata penunjuk isyarat sesuatu yang dekat. Sajarota hadi, urutannya sajarota hadihi, pohon ini. Yang menarik adalah tentang pohon ini dalam redaksi kalimat firman Allah pakai kata-kata larangan yang berbunyi wala taqroba, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon. Misalnya berbunyi idu dan jauhilah, wa ibta'ida misalnya, dan jauhilah kalian berdua hadis sajarota, pohon ini. Lafadznya tidak berada perintah berbunyi jauhilah pohon ini, tapi berada larangan, jangan dekati pohon ini. Mari kita rasakan beda apa sama jauhilah pohon ini dengan kalimat jangan dekati pohon ini. Tentunya beda. Bedanya adalah ini, maka posisi Adam dan pohonnya sudah dekat. Dan Adam ada di situ supaya beranjak meninggalkan, menjauhkan diri dari pohon. Itu kalau berbunyi jauhilah pohon ini. Ternyata ayatnya berbunyi jangan dekati pohon ini. Maka bermaksud posisi Adam dan pohonnya masih berjarak jauh. Karena Adam mengarah, berjalannya mengarah ke pohon tersebut, maka Allah larangannya pakai kata-kata jangan. Jangan dekati pohon ini. Kalau berbunyi jauhilah pohon ini, maka bermaksud supaya beranjak dari tempat menjauhi pohon. Berarti Adam dan pohonnya posisinya sudah dekat atau berdekatan. Di sini pakai janganlah mendekati, maka bermaksud posisi Adam dan pohonnya masih berjarak jauh. Bedanya itu wala taqroba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadis sajarota, pohon ini. Hadi artinya ini, sama dengan hada. Kita buka contoh yang lainnya. Haulai. Saya baca per kalimatnya. Surat Al-Maidah 53. Wa yaqulul ladina amanu, dan orang-orang yang beriman berkata, ahaulai, apakah mereka ini alladzina aqsamu billahi, yakni orang-orang yang bersumpah billahi dengan nama Allah, jahda imanihim, yang bersungguh-sungguh sumpah mereka, innahum lama'akum, sungguhnya mereka benar-benar bersama kalian, tanda tanya. Di sini haulai artinya mereka ini. Kalau him atau hum artinya mereka. Kalau haulai ada kata penunjuknya, mereka ini, ya. Haulai satu kata, apakah haulai mereka ini. Ini dua kata ini, apakah haulai mereka ini. Apakah mereka ini? Ya, tutup ayatnya pakai tanda tanya, innahum lama'akum, tanda tanya. Haulai, yang dekat mereka ini. Ini lawan katanya itu. Ada di Al-Quran lafaz yang artinya mereka ini. Kalau lafaz artinya mereka ini berbunyi haulai. Dihi ini. Haulai mereka ini. Contoh yang lainnya. Surat Al-Maidah 24. Artinya di sini. Qalu, mereka berkata. Tanda pelakunya mereka wawu alif. Ya Musa, wahai Musa. Inna, sesungguhnya kami. Lan nadakhulaha,
Ini adalah penggalan kisah dalam sejarah dialog antara Musa bersama kaum ketika di lereng Tursina. Diajak Musa masuk ke negeri Baitul Maqdis, Yerusalem, tapi mereka nggak mau dikarenakan pada dan terjajah oleh Babilonia, dari bangsa Babilonia. Nah, Musa ngajak mereka masuk, tapi mereka nggak. Kalau mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya kami landadakulaha, kami tidak akan memasukinya. Ya ini negeri Baitul Maqdis abadan selamanya. Mereka berada di dalamnya. Mereka siapa? Ya ini Babilonia, Raja Babilonia ada di dalamnya. Mereka menguasai Baitul Maqdis selama mereka berada di dalamnya. Jadi mereka nggak mau diajak Musa memerangi penjajah itu. Mereka nggak mau memerangi. Intinya adalah mereka nggak mau menjadi korban dalam mereka. Fa'idhab anta. Kalau berkata alimnya kasroh. Wahai Musa fa'idhab anta. Maka pergilah kamu. Warabuka dan Tuhanmu. Arti kasarnya, wahai Musa, pergi aja kamu bersama Tuhanmu. Allah itu namanya. Tuhan kami adalah anak sapi, patung anak sapi. Tuhan kami adalah Al-Ijlah, patung anak sapi. Wahai Musa, kamu kan punya Tuhan namanya Allah. Pergi aja kamu dan Tuhan berdua. Fakotila, maka perangilah berdua bersama Tuhanmu. Kalahkan si raja itu. Inna sungguhnya kami hahuna di sini. Ko iduna duduk-duduk. Pergilah kamu dan Tuhanmu. Perangilah berdua, kalahkan si aman. Intinya jemput kami di sini. Kami nunggu di Tursina. Duduk di sini. Jadi intinya kami cari amannya. Jadi kamu berdua pergi aja sama Tuhanmu. Kalahkan si raja. Jika sudah aman, jemput kami di mereka mintanya. Jadi intinya adalah mereka tidak mau diajak sama Musa melawan bersama-sama si raja itu. Karena pasti ada menang kalah. Meskipun menang, tetap ada korbannya. Nah, mereka nggak mau mati dalam perang. Jadi mereka pengen yang memerangi raja itu adalah Musa sama Tuhan yang mati. Kami nggak mau ikut mati. Intinya ke sana. Jadi fa'idhab, wahai Musa, fa'idhab, maka pergilah. Fakotila, maka perangilah berdua bersama Tuhanmu. Inna hahuna qaiduna. Sungguhnya kami duduk menang. Nih. Nah, huna artinya di sini. Maka huna juga termasuk nunjuk isyarat lokasi tempat. Di mana? Di sini. Huna. Bahasanya ha itu ini dari kata hada, huna sini. Hada huna. Ini di sini gitu aslinya. Disingkat ha huna. Di sini. Jadi huna artinya di sini. Di mana? Huna saja, huna di sini aja. Huna artinya di sini. Berarti lafadz huna juga termasuk kata penunjuk isyarat. Nunjuk apa? Nunjuk lokasi tempat yang dekat, yakni di sini. Contoh yang lain. Kata penunjuk isyarat jauh. Tadi kita sudah membuka beberapa contoh ayat bermuatan kata penunjuk isyarat dekat. Sekarang kita buka beberapa ayat bermuatan kata isyarat jauh. Misalnya surat Ali Imran 40. Saya baca. Qala, dia berkata, dia siapa? Ini Nabi Zakaria alaihissalam. Karena ayatnya mengkisahkan tentang peristiwa Nabi Zakaria alaihissalam. Qala, dia berkata. Ini Zakaria berdoa, berkata dalam doa. Robbi wahai Tuhanku, anna yakunuli, anna bagaimana mungkin
yakunu li aku mempunyai gulamun seorang anak. Jadi dalam penggalan kisah sejarah, Nabi Zakaria menikah dengan istrinya lama puluhan tahun tidak punya anak. Nah setelah puluhan tahun sudah tua, baru dapat info dari malaikat Jibril. Jibril ngasih tahu bahwa, wahai Zakaria, nanti engkau punya anak dan anakmu namanya Yahya. Ketika dikabari punya padahal sudah tua, nah ibaratnya itu interupsi kasarnya. Jadi tanya kepada Allah, bagaimana mungkin, wahai Tuhanku, anna yakunuli, bagaimana mungkin aku punya seorang anak, wakot sedangkan sungguh balagonial kibaru, telah sampai kepadaku masa tua, wa imroati dan istriku akirun mandul, dan istriku mandul. Qala dia berkata, dia ini Allah lewat lisan Jibril. Qala dia berkata, kadzalika seperti itulah Allah yaf'alu, Allah berbuat ma yasau apa yang dia kehendaki. Saya ulangi, qala dia berkata, dia ini Zakaria, Robbi wahai Tuanku, anna bagaimana mungkin yakunuli gulamun, aku mempunyai seorang anak, wakot sedangkan sungguh balagonial kibaru telah sampai padaku masa tua, wa imroati akirun dan istriku mandul. Qala dia berkata, kadzalika seperti itulah Allah yaf'alu, Allah berbuat ma yasau apa yang dia kehendaki. Dalika artinya itu, seperti itulah. Dalika itu bermaksud nunjuk kepada sesuatu yang jauh. Di sini nunjuk apanya? Bukan nunjuk Allahnya, tapi nunjuk perbuatan Allahnya. Seperti itulah Allah berbuat zaman dulu apa yang dia kehendaki. Maksudnya bahwa, wahai Zakaria, Allah itu berbuat, yakni berbuat apa? Berbuat menciptakan Yahya, menciptakan anakmu yang bernama Yahya, itu sudah yasa'u, sudah dia kehendaki semenjak awal. Semenjak awal. Jadi memang Allah mentakdirkan Yahya lahirnya ketika engkau dalam kondisi tua. Kondisi tua. Makanya pakai dalil seperti itulah. Ya. Seperti itulah. Apa? Jauh ke apa yang dia kehendaki. Jadi apa? Dia Allah telah menghendaki jauh sebelum kau berdoa. Allah menghendaki bahwa Yahya lahirnya setelah engkau dalam kondisi tua. Kondisi tua. Berikutnya, jadi dalika termasuk kata penunjuk isyarat sesuatu yang jauh. Dalika itu kadalika bahwa Allah sudah berbuat, berencana, yakni apa? Menciptakan atau melahirkan Yahya ketika Zakaria dalam kondisi kibaru. Usianya tua. Dalika karantina. Lalu mereka berkata, lan yadkhulal jannata. Saya baca perkata ya, lan yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga illa kecuali atau melainkan atau penggalan sejarah dalam di Madinah waktu itu zamannya Rasul, orang-orang Bani Israil berkata bahwa Muhammad yang masuk surga itu adalah Yahudi dan Nasrani. Selain dua agama itu tidak layak masuk surga. Wa qalu dan mereka berkata, lan yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga ila kecuali man kana hudan, siapa yang adalah agamanya Yahudi atau Nasrani. Titik. Ini pendapat mereka. Langsung Allah menyangkal, wahai Muhammad, kata kepada mereka, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul katakanlah, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian. In kuntum, jika kalian adalah shodiqina, orang-orang yang benar. Jadi di satu sisi mereka meyakini yang masuk surga hanya orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Di sisi yang lain, Allah juga untuk meminta mereka pada dalil atau bukti. Hatu burhanakum, tunjukkanlah mana dalilnya di Taurat, mana dalilnya di Injil, bahwa yang masuk surga. Jika kalian termasuk shodiqin, orang yang benar dalam pernyataan kalian, mana dalil? Hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian
tentang kebenaran bahwa penghuni surga cuma dua kategori, Yahudi, Nasrani. Mana buktinya di Taurat? Mana dalilnya? Itu intinya. Tilka artinya itulah amanium, angan-angan mereka. Kenapa pakai tilka kok nggak pakai dalika? Karena maksud nunjuk isyarat. Nunjuk apa? Amanium, angan-angan. Karena bentuk jamak maka mu'annas. Mu'annas maka pakai tilka, itulah. Tilka sama dengan dalika. Kalau dalika nunjuk kepada sesuatu yang mudzakkar, untuk tunggal misalnya. Kalau tilka kepada nunjuk mu'annas atau bentuk jamak misalnya. Tilka angan mereka. Jadi mereka berangan-angan pasti masuk surga. Angan surga, orang Nasrani pasti masuk surga, tapi nggak ada dasarnya. Mana dasarnya? Di Taurat Injil bahwa ada keterangan Allah masukkan Yahudi Nasrani ke surga. Itu tidak ada dasarnya. Jadi tilka termasuk kata penunjuk isyarat, sesuatu yang jauh atau sesuatu yang jamak banyak. Berikutnya, sekarang ulaika mereka itu. Saya baca per kalimatnya. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang istarawu membeli dolalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama robihat maka tidaklah beruntung. Tijaratuhum perdagangan mereka wa muhtadina orang-orang yang mendapat petunjuk. 11 Al-Baqarah ini adalah bersifat kesimpulan dari rentetan profilnya orang bahas dimulai ayat 8 sampai 15. Bahas orang-orang yang pura-pura beriman alias orang-orang munafik waktu itu di Madinah. Orang-orang mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. yakni mereka dulunya dapat hidayah berupa keimanan kepada Taurat, ternyata imannya dijual atau dibuang untuk berbuat yang meyakini sesuatu yang salah, sesat. Ini namanya Allah sindir mereka itulah orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Karena membeli, karena transaksi jual beli keimanan, ya. Barang siapa sudah dapat hidayah, kemudian ternyata menyimpang imannya, maka dianggap membeli kesesatan dengan menjual hidayah atau petunjuk. Maka transaksi jual beli itu Allah sindir tidaklah beruntung perdagangan mereka. Allah nggak akan memberikan mereka hidayah untuk kedua kalinya karena berbunyi wa makanu mutadina, dan tidaklah mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk untuk kedua kalinya karena huda yang pertama mereka buang, ya, mereka nggak mengemini lagi mengenai hidayah tersebut. Di sini garis merah ulaika mereka itu, termasuk penunjuk isyarat sesuatu yang jauh. Berikutnya, tadi huna artinya di sini, hunaka ada di sana. Di Al-Quran tidak ada kata-kata hunaka. Karena nggak ada, maka saya mengutip dari hadis Rasul. Ada hadis Rasul adalah lafaz hunaka. Saya mengutip dari hadis, saya baca. Rasul berdoa ini, Allahumma ya Allah, barik lana, berilah keberkahan bagi kami, fi samina, di dalam negeri Sam kami. Allahumma ya Allah, barik lana, berilah keberkahan bagi kami, fi yamanina, di negeri Yaman kami. Faqala nasu, maka manusia waktu itu Rasul berdoa, di belakang Rasul berkata, wa fi najdina ya Rasulullah, dan apakah juga diberi keberkahan di negeri Najd, di negeri kami Najd ya Rasulullah? Qala Ibnu Umar, berkatalah anaknya Umar, adunnu annahu qala fil marrati tsalitsati, berkata aku meyakini sungguhnya Rasul berkata kalinya, pada ketiga kalinya, ini apa? Azilzalu wal fitnah, kata Rasul,
Apa kegoncangan dan fitnah itu ada di sana, ada di Najd. Wa hunaka yatlu qarnus syaiton. Dan di sanalah munculnya tanduk setan di mana? Di negeri Najd. Najd ya. Jadi ketika Rasul berdoa, ya Allah, berilah keberkahan bagi negeri. Nah, jamaah yang lain yang merasa domisili di negeri Najd minta, ya Rasul, bagaimana negeri kami Najd? Apakah diberi keberkahan? Apa kata Rasul? Di sanalah tempat kegoncangan, di sanalah tempat fitnah, dan di sanalah munculnya tanduk setan. Ini contoh lafaz hunaka, di sana. Kalau huna nggak pakai kala ya. Kalau nggak pakai ka, huna di sini. Kalau hunaka di sana. Ini contoh doa Rasul adalah lafaz hunaka, artinya di sana. Wa hunaka yatlu qarnus syaiton. Azilzalu hunak, azilzalu wal fitnatu hunaka. Kegoncangan dan fitnah ada di sana, di negeri Najd. Wa hunaka syaiton, dan di juga munculnya tanduk setan. Ini contoh lafaz hunaka, karena di Quran nggak ada. Saya ngutip dari hadis, hunaka artinya di sana. Kalau huna artinya di sini. Kita buka contoh yang lainnya. Tadi sudah kita kenal kata penunjuk isyarat dekat, kata penunjuk isyarat jauh. Sekarang kata penunjuk isyarat yang sangat jauh. Ada jauh, ada sangat jauh. Contoh di Al-Qur'annya, kata nunjuk isyarat yang sangat jauh. Misalnya Ali Imran 47. Ini kutipan dari doanya atau ungkapan Maryam. Maryam. Qalat, dia berkata. Dia siapa? Maryam. Karena Maryam itu muannas perempuan, makanya pakai qalat taknya sukun. Karena Zakaria itu laki-laki atau mudzakkar, makanya kalau Zakaria pakai qala. Kalau Maryam pakai qalat. Qalat, dia berkata, Robbi wa Tuhanku, ana yakunu li waladun. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak? Sama ini kasusnya dengan tadi, yakni ketika Zakaria Zakaria sholat, Jibril datang ngasih kabar bahwa wahai Zakaria, engkau nanti punya anak dan namanya Yahya. Sama di sini ketika Maryam sedang sendirian dalam biliknya, dalam kamarnya, bermunajat atau beribadah, Jibril datang ngasih tahu, wahai Maryam, nanti kamu punya anak. Nah, langsung Maryam berkata pada Tuhannya, Robbi wa Tuhanku, ana yakunu li waladun. Bagaimana mungkin aku punya seorang anak? Walam yamsasni basarun, sedangkan belum menyentuhku seorang manusia, dalam kurung laki-laki maksudnya. Qala, dia berkata, Jibril berkata, kadaliki, tadi kadalika, sekarang kadaliki. Ya, tadi dulu ya, liki. Kadalikillahu. Seperti itulah, kadaliki, seperti itulah Allah yakhluqu. Allah menciptakan Ron, jika dia berkehendak suatu urusan, fa'innama yaqulu lahu, maka sungguhnyalah dia berkata baginya, kun jadilah, fayakunu, maka dia menjadi, atau jadilah dia. Daliki artinya itu. Bedanya kalau dalika artinya itu. Daliki lebih jauh lagi, sangat jauh. Kadaliki seperti itulah, jauh. Jadi dalika artinya itu, dalika. Bedanya kalau dalika itunya sesuatunya masih kelihatan kasat mata. Kalau daliki sesuatu nggak kelihatan kasat mata. Contoh misalnya ada orang tanya, Pak, di mana masjidnya? Itu. Nah, kalau kita nunjuk itu kelihatan masjidnya, bahasanya pakai dalika. Dalika masjidnya dalika. Kenapa? Karena bendanya kelihatan oleh mata. Dalika. Nah, tapi misalnya contoh orang tanya, ya Bapak, misalnya kita ada di Jakarta, orang tanya, mana Malaysia? Itu. Nah, karena jauh nggak kelihatan, pakai daliki. Nah, itu. Jadi bedanya kalau dalika, sesuatunya jauh tapi masih kelihatan oleh mata. Kalau daliki, sesuatunya jauh nggak kelihatan oleh mata. Ini bedanya dalika sama daliki. Berikutnya, tadi huna, sekarang hunalika.
Ini penggalan sejarah Nabi Zakaria berdoa suatu tempat. Hunalika nalah da'a Zakaria. Zakaria berdoa Rabbahu kepada Tuhannya. Qala dia berkata, ini Zakaria, Robbi wahai Tuhanku, habli, berilah untukku, berilah bagiku, hab, berilah. Ya, berilah, hab, sama dengan atina, Robbana, kami, atina, berilah kami, atini, berilah aku, habli, berilah untukku, hab artinya berilah ya, hab, berilah. Ini kalau kita lagi di pantai, ada orang hab, itu ngomong bahasa Arab itu, berilah, terus apa? Berilah ban, ya minta tolong itu, hab, ya. Hab itu bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disingkat help, ya. Jadi dalam kosakata bahasa Inggris, help dari kata hab bahasa Arab. Apa hab? Berilah, maksudnya berilah pertolongan. Jadi kosakata bahasa Inggris help dari kata hab, berilah. Habli, berilah untukku, min ladunka, dari sisimu, durriyatan, keturunan, toyibatan, yang baik. Innaka, sungguhnya engkau, sami'ud du'ai, maha mendengar doa. Jadi Nabi Zakaria berdoa di mana doanya? Di sana. Karena hunalika jauh di sana. Di mana? Oh, di sana jauh. Tapi dalam ayat ini bermaksud bukan jauh pengertian lokasi tempatnya, tapi jauh pengertian tempat itu tidak bisa disentuh manusia. Kenapa? Bisa ini Nabi Zakaria berdoa di suatu bilik atau kamar yang hanya dipakai untuk satu orang, dinamakan mihrab. Jadi Maryam ibunya Nabi Isa, Maryam punya kamar pribadi untuk dia berdoa di situ sendirian. Ketika Maryam nggak ada di tempat itu, Zakaria masuk ke biliknya Maryam dan berdoa di situ. Hunalika, di sanalah. Kenapa? Karena kamar Maryam jauh dari sentuhan saja yang bisa masuk ke kamar Maryam. Maka status kamarnya adalah sangat jauh dari sentuhan orang lain. Maka dinamakan hunalika, di sanalah. Bukan jauh pengertian domisili lokasinya, tapi jauh pengertian statusnya bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke kamar Maryam. Maka kayak hunalika, di sanalah, jauh dari sentuhan sembarang orang, jauh dari sentuhan orang lain, bisa gampang masuk kamar itu. Nah, berikutnya. Sekarang kesimpulan dalam tabel. Baca tabel dari kanan ke kiri. Kata penunjuk isyarat dekat ada. Kalau isyarat jauh, dalika. Kalau sangat jauh, daliki ya. Ini urutan ini. Ini. Dalika itu. Daliki itu. Lebih jauh lagi. Contoh hadihi ini. Tilka itu. Tilka itu. Oh berarti lafaz tilka karena kembar kanan kiri. Tilka bisa bermaksud itu sesuatunya jauh, atau itu lebih jauh lagi sesuatunya. Bisa juga pakai tilka. Contoh lain, haulai, mereka ini. Ulaika, mereka itu. Kalau ulalika, lika loh ya, ulalika, mereka itu lebih jauh lagi ya. Cuma di Al-Quran nggak ada ulalika, adanya ulaika, lika, ulaika, mereka itu. Kalau ulalika, mereka itu lebih jauh lagi. Contoh lain, huna di sini, hunaka di sana, hunalika di sana, lebih jauh lagi. Ini contoh tabel yang kolom sebelah kiri, termasuk kata penunjuk isyarat yang sangat jauh. Daliki, tilka, ulalika, hunalika. Ini contoh dalam tabelnya. Sekarang mari kita bedakan dalika dengan daliki. Dalika itu, daliki juga itu. Bedanya dalika isyarat jauh. Daliki isyarat sangat jauh. Contoh perbandingan ayatnya dalika dan daliki. Kita buka tampilan berikutnya. Sebentar, saya buka dulu tampilan berikutnya, dalika dan daliki.
Ali Imran 40 dan 47. Tutup ayatnya 40. Jibril ngasih tahu, wahai Zakaria, kadalika seperti itulah Allah berbuat mayasau apa yang dia kehendaki. Di nomor 47, Jibril ngasih tahu Maryam, wahai Maryam, qala kadaliki seperti itulah Allah yakhluqu, Allah menciptakan mayasau apa yang dia kehendaki. Ternyata kedua orang ini antara Zakaria dan Jibril ngasih info yang berbeda, beda lafadznya. Kalau Jibril pada Zakaria berbunyi kadalika Allahu yaf'alu. Kalau Jibril berkata pada Maryam kadaliki Allahu yakhluqu, yang artinya kadalika Allahu yaf'alu. Wa Zakaria seperti itulah Allah berbuat. Kalau kepada Maryam, wa Maryam kadaliki seperti itulah Allah yakhluqu, Allah menciptakan. Kenapa dibedakan bunyinya kadalika sama kadaliki? Kalau dalika sesuatu yang jauh, nunjuknya jauh. Kalau daliki nunjuknya sangat jauh. Sekarang kita bedakan. Yang pertama kita buka dulu catatan yang paling atas ini. Ali Imran ayat 40. Arti perkalimatnya, qala dia berkata, Robbi wahai Tuanku, anna bagaimana mungkin yakunuli aku mempunyai gulamun seorang anak, waqad balagonial kibaru, sedangkan sungguh telah menimpaku masa tua, arti bahasanya aku sudah tua, wa imro'ati akhirun, dan istriku seorang yang mandul. Qala dia berkata, kadalika seperti itulah Allah yaf'alu, Allah berbuat mayasau apa yang dia kehendaki. Di ayat 40 pakai dalika, kadalika seperti itulah Allah yaf'alu, Allah berbuat. Kenapa pakai dalika? Kita buka catatan berikutnya. Lafaz dalika artinya seperti itulah. Ka seperti dalika itu, seperti itulah. Dalika bermaksud kata penunjuk isyarat. Nunjuk apa? Nunjuk perbuatan Allah, berbunyi yaf'alu. Allah berbuat, perbuatan Allah yaf'alu. Yani apa? Berbuat apa yang dia kehendaki sesuai dengan rencananya. Karena berbunyi yaf'alu. Ingat bahwa di Al-Quran banyak kata artinya mengerjakan atau berbuat. Sekarang saya tulis dulu ya dalam papan tulis kosong. Ini barangkali yang merasa pernah mengikuti kajian reguler di kelasnya masing-masing, yang pernah saya kenalkan tentang kata artinya mengerjakan atau berbuat, banyak di Al-Quran. Saya tulis yang sering keluar dulu. Yang sering keluar, kata yang artinya mengerjakan atau berbuat, yang pertama adalah lafadznya berbunyi amila ya'malu. Amila ya'malu artinya mengerjakan atau berbuat. Amila ya'malu. Yang kedua, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu artinya mengerjakan atau berbuat. Fa'ala yaf'alu. Contoh lagi, kasaba yaksibu. Kasaba yaksibu artinya mengerjakan atau berbuat. Kasaba yaksibu. Yang sering keluar di Al-Quran cuma 3 ini. Jumlahnya banyak, tapi semua 3 ini. Sekarang saya bedakan spesifiknya. Bedanya apa? Amila, fa'ala, sama kasaba. Bedanya adalah kalau amila ya'malu, makan yang spontan. Makanya di Al-Quran ada kata berbunyi innalladzina amanu wa amilus sholihati. Lafaz amilu sholihati, mereka beramal soleh. Nah, berarti ketika kita berbuat sholihati kebaikan harus spontan. Apa spontan itu? Tanpa rekayasa. Nah, jadi kalau kita berbuat sholihati harus yang pakai kata kerja amilu, spontan. Misalnya orang jatuh langsung ditolong, orang sakit langsung dijenguk, orang meninggal langsung takziah,
Nah, perbuatan langsung itulah namanya amilus solihati. Yani apa? Langsung berbuat solihati. Nggak boleh rencana, nggak boleh settingan, nggak boleh pura-pura, nggak boleh modus. Harus murni. Fa'ala yaf'alu. Mengerjakan sesuatu dengan rencana. Al-Quran nggak ada kata-kata fa'alu. Misalnya berbunyi Adina amanu wa fa'alu solihati. Allah nggak pernah pakai fa'alu solihati, tapi amilu solihati. Kenapa? Kalau kita berbuat solihat, nggak boleh fa'alu, nggak boleh rencana, nggak boleh settingan. Rencana pengertian apa ya? Settingan maksudnya. Nggak boleh pura-pura, nggak boleh adegan, nggak boleh modus, harus spontan. Ya, harus spontan. Nggak ada fa'alu solihati, adanya amilu solihati. Kenapa? Kalau fa'alu itu rencana, terencana. Jadi settingan. Orang jatuh saya tolong. Supaya saya dianggap suka nolong, maka saya bayar orang itu supaya bersedia jatuh depan orang lain, biar adegan saya nolong depan orang lain. Itu namanya kan berbuat riak, pura-pura nolong. Berarti settingan, berarti modus. Itu namanya fa'alu. Tidak amilu, tidak beramal, tapi berfa'al. Berfa'al, bukan amal, berfa'al. Berfa'alu namanya. Udah ya. Amila ya'malu, mengerjakan spontan. Fa'ala yaf'alu, mengerjakan terencana. Lah kalau kasaba yaksibu, mengerjakan spontan terencana, diikuti perasaan. Perasaan apa? Perasaan puas kalau hasil, dan perasaan kecewa kalau gagal. Itu namanya berbuat kasab. Apa kasab? Mengerjakan spontan atau terencana, tapi diikuti perasaan. Perasaan puas kalau berhasil dan perasaan kecewa kalau gagal, itu namanya kasabah. Di ayat tadi Allah pakai fa'ala yaf'alu, jadi apa? Terencana. Maka kita buka ayatnya balik lagi. Jadi kata Jibril, wahai Zakaria, seperti itulah Allah sudah berencana. Memang Allah sudah berencana, yakni apa? Berencana melahirkan Yahya itu lewat istrimu itu ketika keadaanmu sudah kibaru, sudah tua, itu sudah rencana sejak awal. Ya. Jadi hakikatnya ya, tanpa Zakaria berdoa pun minta anak, hakikatnya Allah ngasih anak nanti ketika sudah tua. Kenapa? Sudah rencana Tuhan, rencana Allah. Karena pakai yaf'alu. Allah berencana. Allah berencana apa yang dia kehendaki semenjak awal. Apa rencananya? Nyiptakan Yahya atau melahirkan Yahya ketika orang tua Yahya sudah tua. Ya, nih, tua. Berikutnya, maka dari itu ayatnya bermaksud, wahai Zakaria, kadalika seperti itulah. Ya Allah yaf'alu, jauh sebelum Zakaria berdoa minta anak, karena pakai dalika ya, itu kan jauh. Jauh sebelum Zakaria minta anak, Allah sudah memang punya rencana, merencanakan untuk memberinya anak setelah Zakaria puluhan tahun berdoa. Ya, karena pakai yaf'alu, apa yaf'alu? Berbuat dengan terencana. Apa rencana Allah itu? Ya Allah ngasih anak kepada Zakaria ketika sudah puluhan tahun berdoa. Ya, sudah kibaru, udah puluhan tahun masa tua, baru dikasih anak oleh Allah. Ini contohnya. Di satu sisi, Zakaria pengen punya anak semenjak menikah. Puluhan tahun berdoa berkali-kali, ternyata merasa nggak terjawab lah, atau merasa nggak terkabulkan lah. Ternyata rencana Allah ngasih anak nanti setelah Zakaria tua. Ini contohnya pakai kata kerja, yaf'alu. Berikutnya, maka dari itu lafadz anak memakai kata gulamun. Apa gulamun? Anak dalam bentuk sudah dewasa, sudah bentuk jadi dewasa. Maksudnya bahwa ketika Zakaria berdoa ingin punya anak, itu bayangannya bermaksud anak sebagai penerus keturunan, ya, penerus nasab. Makanya bayangan Zakaria adalah bukan anak pengertian proses kelahiran, tapi anak kepemilikan pewaris nasab. Gini kasarnya, ya Allah, saya kan sudah kibaru,
sudah tua. Lah kalau saya mati dalam kondisi belum punya anak, terus siapa yang meneruskan nasabku ini? Itu intinya. Jadi Zakaria pikirannya adalah pengen punya anak dalam sudah bentuk jadi dewasa. Nggak mikir gimana lahirnya. Kenapa? Yang dipikir adalah bagaimana punya anak yang bisa meneruskan pewaris dari tugasnya sebagai nabi, pewaris sebagai orang terkemuka di Yerusalem atau Bani Israel. Ini pewarisnya harus ada penerusnya. Jadi gini, namun anak dalam bentuk jadi dewasa sebagaimana yang diberikan oleh Zakaria. Gulam anak seorang pemuda. Makanya dalam kisah Nabi Yusuf kata gulamun. Apa gulamun? Seorang pemuda. Sama di sini Zakaria pakai gulamun. Anak yang kunili gulamun. Bagaimana mungkin aku punya anak? Ya, anak yang sudah terbayangkan dewasa itu. Penerusnya. Berikutnya. Terbukti di surat yang lainnya rekaman doa Zakaria. Anbiya 8890. Wa Zakaria, dan ingatlah kisah Zakaria. Itnada, ketika dia menyeru. Robbau kepada Tuhannya. Nada menyeru loh ya, bukan berdoa, menyeru. Beda di Al-Quran. Kalau berdoa, fiilnya kata kerjanya da'a yada'u. Kalau nada yunadi menyeru. Jadi apa? Suaranya, teriakannya. Berarti Nabi Zakaria pernah berdoa bersuara. Robbi wahai Tuanku, la tadarni fardan. Janganlah engkau biarkan aku sendirian, sebatang kara sendirian, gak punya keturunan. Wa anta khairul warisin, dan engkau lah sebaik-baiknya pewaris atau memberikan warisan seorang anak. Langsung Allah respon, kan maka langsung. Fastajabna lahu, maka kami menjawab baginya. Yaitu siapa? Zakaria. Jadi doa Zakaria Allah jawab. Fastajabna lahu, maka kami menjawab baginya. Lanjutannya, wa wahabna lahu, dan kami memberi baginya Yahya. Waslahna, dan kami memperbaiki lahu baginya zaujahu, pasangannya atau istrinya. Kita berhenti dulu ya, tanda wakaf. Ini sudah pengetahuan ini, singkat ini. Jadi, ketika Zakaria berdoanya berteriak, nah karena nada itu berteriak, menyuruh teriak. Itnada robbau, ketika dia berteriak kepada Tuhannya. Robbi wahai Tuanku, la tadarni fardan. Jangan kau biarkan aku sendirian, fardan seorang diri. Wa anta, sedangkan engkau dan engkaulah khairul warisin, sebaik-baiknya pewaris. Fastajabna, maka kami menjawab tahu baginya. Oh, berarti doa Zakaria dijawab oleh Allah. Dengan cara apa? Wahabna, dan kami berikan baginya Yahya. Zakaria dikasih Allah anak bernama Yahya. Ingat bahwa nama anak Zakaria langsung dinamai Allah. Namanya Yahya. Yang kedua, wa aslahna, dan kami memperbaiki. Namanya memperbaiki berarti bermula dari ada yang rusak. Apa yang rusak? Jauh-jauh. Jadi pasangannya Zakaria. Entah rusak pengertian, maaf ya, rahimnya rusak, nggak bisa punya anak. Yang kedua, rusak pengertian perilaku. Perilaku istri Zakaria. Karena ingat bahwa dalam sejarah catat bahwa salah satu penghambat bagi Zakaria kenapa lama nggak punya anak, itu tinjauan sudut pandang spiritual, dikarenakan pasangannya Zakaria, yakni istrinya Zakaria, itu punya perilaku buruk. Apa buruknya itu? Maaf ya, ucapannya banyak ngomong. Ya, banyak ngomong, banyak ucapan yang tidak berfaedah. Jadi suka mengomentari apa yang dia lihat, padahal nggak penting untuk dikomentari. Itu sebagai penghambat lama nggak punya anak. Ini secara spiritual. Jadi ketika ada seorang perempuan, maaf ya, ini contoh kasus, contohnya istri Zakaria, karena istri Zakaria orang itu, maaf ya, Islam itu cerewet, punya banyak ngomong yang nggak penting, suka komentari hal yang nggak penting, itu sebagai penghambat dari kepentingan punya anak. Makanya
Ini maaf ya, karena saya orang Jawa, kata orang Jawa, ketika ada seorang istri menikah lama nggak punya anak, salah satu sebabnya adalah coba coba dikurangi ucapannya. Jangan banyak ngomong, wahai istri. Jangan banyak ngomong. Jangan suka mengomentari apa yang dilihat. Lihat TV, jangan mengomentari apa yang diberitakan. Lihat kejadian, jangan komentari. Ini sebagai terapi spiritualnya supaya Allah itu memberikan anak. Makanya terapinya ada di dalam Imran berbunyi, Zakaria dan istrinya dilarang berbicara selama 3 hari, minimal 3 hari. Minimal 3 hari nggak komen apapun. Ini contohnya. Jadi secara tinjauan spiritualnya, tidak punya anak itu dikarenakan banyak ucapan yang nggak berguna bagi pihak istri. Jadi punya dirubah oleh Allah, diperbaiki akhlaknya akhirnya. Nah, innahum juga mereka kanu khairati. Mereka berada dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami rogoban wa rohaban, dengan harap-harap cemas. Ya. Wa kanu lana khosina, dan mereka adalah orang-orang khusyuk bagi kami lana. Ini contohnya. Jadi Zakaria pengen mati dalam kondisi sudah punya anak. Jadi anak sebagai penerus nasabnya. Berikutnya. Sekarang daliki, tadi dalika. Daliki artinya seperti daliki bermaksud kepada yakhluku. Apa yakhluku? Menciptakan. Yaitu dalam hal menciptakan apa yang dia kehendaki. Contoh kepada Maryam berkata, wahai Tuanku, bagaimana mungkin aku punya anak padahal nggak ada manusia laki-laki yang menyentuhku. Jibril bilang, seperti itulah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Nah, kalau kepada Zakaria, Jibril bilang, Allah yaf'alu. Nah, kalau kepada Maryam, Allah yakhluqu ma yasa'u. Kenapa Allah bedakan yakhluqu dengan yaf'alu? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Di ayat ini ada kata kunci waladun. Apa waladun? Seorang anak dalam proses kelahiran. Makanya pakai daliki. Jibril bilang, wahai Maryam, kadaliki. Sebetulnya, dapat daliki jauh sebelum menciptakan Isa, yang hanya melalui kelahiran seorang ibu. Jauh dahulu kala pertama kali Allah menciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Nah, ini makanya pakai daliki. Wahai Maryam, engkau jangan heran. Allah menciptakan seorang manusia itu jauh sebelum adanya Isa anakmu. Jauh sebelakang Allah sudah menciptakan sosok manusia tanpa bahan baku bapak ibu. Sedangkan engkau Maryam, meskipun engkau hanya seorang wanita, nggak pernah sentuh laki-laki, Allah menciptakan manusia nggak perlu lengkap bahan bakunya, nggak perlu ada laki-laki sebagai pasangannya, hanya cukup wanita saja sudah Allah mampu berkehendak. Adam nggak ada bapak ibu, Allah mampu menciptakan belakang. Mengajak Maria membayangkan ke belakang. Pertama kali adanya manusia Adam Hawa ciptakan tanpa bahan baku orang tua Adam Hawa. Nggak ada orang tuanya. Langsung bentuk jadi Adam dan Hawa. Jauh ke belakang. Ini pakai daliki. Maka dari itu lafadz anak memakai waladun. Apa waladun? Anak dalam proses bentuk dilahirkan. Maksudnya bahwa ini jauh dari perhitungan manusia, bayi bisa lahir tanpa hubungan sepasang manusia. Padahal zaman dulu yang sangat jauh sebelumnya, Allah menciptakan Adam tanpa ada makhluk manusia sebelumnya. Dan dipertegas lagi di hati ini ada kata-kata kun fayakun. Sedangkan dalam kisah Nabi Zakaria nggak ada kun fayakun. Maka kesimpulannya perbandingan dalika sama daliki. Kalau dalika kan nunjuk itu, kadalika seperti itulah. Itu nunjuk apa? Nunjuk yaf'alu. Ya, mendaki. Nah kalau bagian daliki sama, daliki nunjuk lebih jauh lagi. Nunjuk apanya?
Tunjuk perbuatan Allah yang berbunyi yakhluqu apa? Menciptakan. Jauh belakang. Sebelum menciptakan Isa, Allah menciptakan Adam yang tanpa ada bahan baku pasangan manusia. Maka dipertegas kata kun fayakunu. Jadilah maka jadilah ia. Kalau kisah Zakaria nggak ada kun fayakunnya, nggak ada. Nggak. Jadi kalau kisah Nabi Isa ada kun fayakunnya. Ini contoh bedanya dalika dengan daliki. Dalika itu sesuatunya jauh. Kalau daliki itu lebih jauh. Sebelum diakhiri, silakan ditanyakan, barangkali ada yang tanyakan dari hostnya, silakan dibacakan, boleh. Baik Ustadz, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Pertanyaan pertama, untuk lafadz Robbi tanpa huruf ya di belakangnya itu apakah selalu bisa dimaknai Tuhanku? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Maryam dan Zakaria itu satu zaman sehingga mihrabnya Maryam dipakai oleh Zakaria untuk berdoa? Gitu Ustaz. Bentar ya, saya buka dulu papan tulisnya biar tidak mencoret-coret ayatnya. Nah, lihat di layar. Di Al-Quran ada 2 kata artinya Tuhanku. Ada 2 lafaz. Yang pertama Robbi, yaknya kelihatan. Nah, Robbi yaknya kelihatan. Contohnya kisah Nabi Ibrahim dialog dengan Raja Namrud. Robbiya alladzi yuhyi wa yumitu. Robbi atau Robbi. Robbi artinya Tuhanku. 2 kata loh ya, Robbi itu. Robbi ditambah ya sukun. Robbi artinya Tuhan, ya sukun artinya ku, maka dirangkaikan Tuhanku. Robbi artinya Tuhanku. Robbi yang ya-nya sukun kelihatan. Tapi ada juga di Al-Quran tulisan Robbi itu ya-nya nggak kelihatan. Seperti ini sebelah kiri saya tulis Robbi, B-nya dibaca pendek. Sama artinya Tuhanku. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Robbi, B-nya kelihatan panjang pakai ya, maka kalimatnya bernada kalimat berita alias ngasih tahu berita. Tapi kalau tulisan Robbi yaknya nggak kelihatan, ya, maka kalimatnya bermaksud kalimat doa atau panggilan seruan. Jadi tulisan Robbi yang yaknya nggak kelihatan itu lengkapnya berbunyi ya Robbi, wahai Tuhanku. Makanya kalau kita nemu lafaz Robbi itu artinya ditambah kata-kata wahai Tuhanku. Meskipun kata ya tidak tertulis, meskipun kata-kataku atau ya sukun tidak tertulis. Jadi dari segi terjemahannya, kalau Robbi B-nya pendek artinya wahai Tuhanku. Tapi kalau tulisan Robbi B-nya panjang bukan doa, makanya terjemahannya kata-kata wahai. Langsung saja Robbi Tuhanku. Misalnya wahai Singa, Tuhanku Maha Pengampun. Robbi Ghafurun. Nah, bermaksud memberitakan. Bedanya itu. Robbi kalau pakai ya artinya Tuhanku. Kalau Robbi B-nya pendek artinya wahai Tuhanku. Kalau Robbi B-nya pendek bermaksud kalimat doa. Kalau Robbi B-nya panjang ya sukun bermaksud kalimat berita atau ngasih tahu. Sekarang catatan berikutnya tentang Maryam. Ingat bahwa surat Ali Imran dinamakan surat Ali Imran. Nama suratnya Ali Imran. Ali artinya keluarga. Imran nama orang, jadi keluarganya Imran. Berapa personilnya keluarga Imran? Ada 7. Yang pertama Imran. Yang kedua istrinya Imran namanya Hannah. Imran dan istrinya kawin atau menikah, lahirnya anak namanya Maryam. Maryam nggak menikah, anak namanya Isa. Berikutnya yang kelima adalah istrinya Imran namanya Hannah, punya saudara perempuan. Kalau di kitab Injil disebut namanya Elizabeth.
Nah, Elizabeth menikah dengan Zakaria. Menikah jadilah anak namanya Yahya. Maka 7 personil keluarganya Imron. Oh, berarti Zakaria sejaman dengan Maryam. Iya, sejaman. Nah, sebagai perwujudan nadarnya istrinya Imron bahwa pengen punya anak dengan nadar bahwa anak nanti dimerdekakan dari rasa memiliki. Jadi apa? Anaknya dipersembahkan, diwakafkan untuk umat, untuk Baitul Maqdis. Karena anaknya diwakafkan, maka yang mengasuh anaknya Hanna atau Imron nggak boleh ibunya, harus umat. Maka diadakan sayembara. Sayembara berupa anak panah ke sungai, yang terpilih Zakaria. Maka Zakaria mengasuh anaknya Imron yang namanya Maryam. Zakaria yang mengasuh Maryam, berarti Maryam kemana dia pergi ataupun apa yang dia butuhkan, Zakaria sebagai pengasuhnya. Zakaria, Maryam punya bilik pribadi namanya mihrab, dipakai biasa beribadah sendirian. Nah, setelah suatu ketika ini Maryam nggak ada, Zakaria mencoba berdoa di tempat itu. Makanya berbunyi ayatnya, fastajabna, maka kami menjawab. Lihat di layar, saya buka ayatnya. Kelihatan di layar ya, soal Al-Anbiya 990. Ini apa kuncinya? Saya buka di layarnya. Ini loh, ada kata fastajabna. Ingat bahwa dalam bahasa di Al-Quran, makbulun, ada doa namanya mustajabun. Nah, beda loh ya. Kalau makbulun artinya diterima. Kalau mustajabun artinya dijawab. Dalam konteksnya Allah merespon kata-kata fastajabna, maka kami menjawab. Allah nggak bilang maka kami menerima, mengabul. Nah, kata-kata istajabna aja tempat-tempat mustajabah, ada waktu-waktu mustajabah. Jadi kawan Maryam, Zakaria mencoba tempatnya Maryam dipakai berdoa. Ternyata mustajab. Oh, berarti kesimpulan singkatnya adalah makbulnya doa itu banyak sebabnya. Yang pertama, mungkin karena timingnya tepat, waktunya tepat, misalnya antara adzan iqomah, waktunya tepat misalnya ketika hujan lebat, misalnya antara itu namanya waktu-waktu mustajabah. Yang kedua tempatnya strategis, misalnya di multazam, misalnya di masjid, termasuk misalnya di mihrab. Zakaria makbul doanya punya anak, sebabnya gara-gara saudara, karena di tempat biliknya Maryam itulah tempat yang mustajabah, makanya berbunyi fastajab. Salah satu ikhtiarnya Zakaria berdoa bukan di kamar sendiri, bukan di Masjid Baitul Maqdis, tapi mencoba berdoa di kamarnya Maryam. Ternyata manjur, makbul, tajem, ya, tajem doanya, langsung makbul. Oh, berarti Zakaria ikhtiar mencari waktu-waktu mustajabah, mencari tempat-tempat mustajabah untuk berpeluangnya segera makbulnya doa. Makanya dalam kisah Zakaria pakai fastajabna lahu, maka baginya nih mustajabah. Zakaria sejaman dengan Maryam, karena Zakaria yang mengasuh. Terakhir, bosnya silakan. Apakah perbedaan antara waladun, mauludun, dan gulam? Tentunya ya, sebagai dulu ya. Beda. Sebagai dulu ya, yang kosong. Lafat waladun dan mauludun dari akar kata yang sama. Sebentar ya, satu dulu ya. Waladun dan mauludun dari akar kata yang sama, yang berbunyi walada yalidu.
Walada artinya lahir. Yalidu juga lahir. Nah, anak yang dilahirkan sebutannya waladun. Anak proses dilahirkan. Waladun. Nah ya. Nah, sekarang mauludun. Mauludun artinya yang dilahir. Kalau waladun, anak yang lahir. Kalau mauludun, yang dilahirkan. Waladun, yang lahir. Mauludun, yang dilahirkan. Kalau gulamun, anak bentuk jadi sudah dewasa, yakni pemuda. Gulamun, anak bentuk jadi sudah dewasa, yakni pemuda. Terakhir, kalau nggak ada, Satu lagi, Ustaz. Ya, boleh jadi, silakan. ya, berapa selisih usia Nabi Yahya dan Nabi Isa? Kemudian apa pengertian sesungguhnya dari mihrab itu? Pengertiannya apa? Ya, kepastian secara angka tahun, angka Isa dan Yahya. Jadi cuma yang pernah saya pelajari, jadi antara saya sekitar 3 tahunan menghiasi 3 tahunan ya. Jadi apa Yahya 30 Yahya Isa 30-an, Yahya 33-an. Ini selisihnya segitu. Ini penafsiran para mufasir dalam hal sejarah. Tepatnya tidak ada karena sebenarnya penafsiran, nggak ada yang tahu pastinya. Yang berusaha pelajari dalam penafsirannya 30 sekitar 30-an dulu yang Nabi Isa. Kalau Nabi Yahya 33 ya. Lahirnya Yahya duluan baru Isa ya. Yahya duluan baru Isa. Berikutnya sekarang mihrab. Lafadz mihrab ini kata pecah dari kata yang lain. Mihrabun. Mihrabun kalau pengen tahu arti aslinya adalah alat untuk perang. Miftahun, alat untuk membuka. Mihrabun, alat untuk perang. Nah, ini aneh ini istilahnya. Apa anehnya? Mihrab artinya alat untuk perang. Dari kata harbun. Harbun artinya perang. Harbun, perang. Nah, sekarang kita tanya, apa maksudnya ya? Tempatnya masjid, tempat imamnya masjid dimakan mihrab. Secara bahasa, mihrab artinya alat untuk perang. Apa hubungannya? Tempat sholat dikatakan alat untuk perang. Nah, ini. Kalau pengen tahu jawabannya adalah, ini tinjauan ilmu tasawuf ini. Tasawuf tinggalnya. Jadi, gini. Tempat ibadah, bilik, kamar yang hanya bisa dimasuki satu orang, jadi tempat ibadah, bilik atau kamar atau ruangan yang hanya bisa dipakai satu orang itu dinamakan tempat uzlatun. Uzlah, tempat menyendiri. Uzlatun, tempat menyendiri. Nah, menyendiri itu ngapain? Untuk beritikaf. Ya, untuk berzikir seorang diri. Ya. Nah, berzikir dalam arti untuk lebih ingat kepada Allah. Maka lafaz zikirnya dipakai sebagai alat untuk memerangi nafsunya, memerangi pikirannya, memerangi dirinya supaya lebih dekat kepada Tuhannya daripada kepada kebendaan yang lainnya. Maka tempat dia berdiam diri namanya tempat diikut sertakan dalam zikirnya untuk memerangi dirinya sendiri. Itu namanya mihrab, alat untuk perang, memerangi dirinya, memerangi nafsunya, memerangi penggodanya. Ini hikmahnya kenapa dinamakan tempat sholat dikatakan mihrabun, alat untuk perang. Nah, alat perang pakai apa? Pakai nyebut nama Allah sebanyak mungkin. Ya. Nyebutnya secara lisan juga mengikut sertakan kebendaan di sekitarnya. Misalnya tempatnya. Di situ terus ya, tidak berpindah, di situ terus.
Itu namanya mihrab, tempat sifatnya pribadi untuk seorang diri. Itu dulu ya sementara ini dari materinya. Intinya tentang masalah usia-usia, sifatnya penafsiran. Jadi saya sendiri juga mengutip dari para mufasir yang mereka sendiri tidak tahu pasti nominalnya itu, hanya bersifat penafsiran saja. Jadi berapa usianya Maryam ketika Isa nggak ada, ini tidak ada kejelasan nominalnya, bersifat penafsiran saja. Itu dulu sebentar ini ya. Nanti kita berlanjut jawabnya di grupnya masing-masing. Terima kasih hadir di sini semuanya dalam kajian umum tematik tiap hari Senin Kamis. Nanti sabar nunggu kiriman file dari saya PDF-nya. Itu dulu, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.